Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Jayaraga Kedhuwung. Patih Ponoragi, Watu Malang, Patih Geni Ronggo dan semua pamong praja yang mendengarkan keputusan Pangeran Jayaraga menjadi tersentak. Ruangan pendopo istana Kadipaten Ponorogo menjadi panas. Terdengar orang saling berbisik, hingga seperti dengung lebah yang baru bubar dari sarangnya. Pangeran Jayaraga mengangkat kedua tangannya sambil bangkit dari singgasananya. Kumohon semua diam dan dengarkan baik-baik. Paman Ponoragi. Hamba Kanjeng Adipati, junjungan hamba. Bagaimana pendapatmu? Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran. Berikanlah kepada hamba untuk memikirkannya. Hamba belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Bagaimana dengan yang lain? Paman Watu Malang. Ampunkan hamba Kanjeng Pangeran junjungan Kawula Ponorogo. Sama dengan Kakang Ponoragi. Berikanlah hamba sedikit waktu untuk berpikir. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Paman Geni Ronggo. Kanjeng Pangeran junjungan hamba, junjungan Kawula Ponorogo. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Sama dengan Kakang Ponoragi dan Kakang Watu Malang. Perkenankanlah hamba memikirkannya. Baik. Aku mengerti. Paman semua memang perlu waktu untuk merenungkan dan memikirkan apa yang telah kuputuskan. Tetapi ku minta, saudara-saudara jangan sampai membocorkan rahasia ini. Aku percaya pada saudara-saudara semua. Aku percaya pada semua pamong praja Ponorogo ini agar tetap mematuhi keputusanku. Hamba Kanjeng Pangeran, hamba sesembahan kami. Silakan, Paman Geni Ronggo. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba menjadi merasa bersalah. Hamba merasa berdosa. Apakah ini tidak sebagai pengkhianatan? Teruskan, Paman Geni Ronggo. Jika Kanjeng Pangeran tidak sebo pada Paseban Agung di Istana Mataram, sama halnya Kanjeng Pangeran memberontak. Paman Geni Ronggo, aku tidak bermaksud memberontak. Tetapi aku hanya ingin sedikit memberitahu kepada Dimas Jolang, agar Dimas Prabu tahu bahwa aku butuh wilayah yang lebih luas, bukan hanya Ponorogo yang terjepit. Lalu, apa yang Kanjeng Pangeran inginkan? Aku ingin sesuatu yang sesuai dengan keberadaanku. Silakan, Paman Watu Malang. Kanjeng Pangeran, kepercayaan Kanjeng Sultan yang telah dilimpahkan kepada kita adalah penghargaan yang tiada nilainya. Iya, penghargaan yang tidak ternilai, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Sultan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola wilayah Ponorogo selama kedudukan di Istana Kadipaten ini kosong. Kami secara langsung menyerahkan upeti, pajak Ulu Wetu dan Kri Aji langsung ke Istana Mataram. Dan sekarang hamba dan kami semua harus mempersembahkan upeti, pajak serta Kri Aji ini pada Kanjeng Adipati di Ponorogo ini. Dengan demikian, apakah sudah tidak cukup besar penghargaan Kanjeng Sultan pada Kanjeng Pangeran? Sekali lagi, mohon ampun Kanjeng Pangeran. Iya. Aku mengerti, Paman Watu Malang. Upeti, pajak, Kri Aji, semua itu kuterima agar aku bisa memerintah Ponorogo, Paman. Tanpa pajak, tanpa ulu wetu, tanpa upeti yang dipersembahkan dari pemerintahanmu di wilayah. Lalu aku memerintah dengan apa? Dari persembahan itu, semuanya untuk pembangunan negara, untuk kepentingan negeri, untuk kepentingan semua dan semua. Paman tentu tahu itu. Silahkan, Paman Geni Ronggo. Betul, Kanjeng Pangeran. Kita harus berhati-hati melangkah. Jangan sampai kita dituduh memberontak seperti Kanjeng Pangeran Puger yang kini telah diasingkan di Kudus. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Hamba cuma mengingatkan. Ya.
Ku terima peringatanmu itu, Paman. Tetapi ini hanya suatu siasat demi kebaikan kita bersama. Kalau aku berhasil, kalau rencana kita berhasil, bukankah kau juga ikut mujur, Paman? Kau ikut makmur, kau ikut terangkat. Pikirkanlah itu baik-baik. Silakan, Paman Ponoragi. Demikian halnya dengan hamba Kanjeng Pangeran. Dengan kedaulatan yang Kanjeng Pangeran sedang pegang selama di Ponorogo ini, dengan kebebasan Kanjeng Pangeran memerintah di sini, bukankah mahkota kemuliaan telah dianugerahkan kepada Kanjeng Pangeran? Jadi menurut hamba, sebuah kepercayaan adalah mahkota kemuliaan dalam kehidupan manusia. Dan hamba merasakan itu. Hamba akan menjadi sedih apabila tidak dipercaya oleh orang lagi. Lebih-lebih yang mempercayai kita adalah Kanjeng Siniwun, Kanjeng Prabu, Kanjeng Panembahan Nyokrowati. Apakah Kanjeng Pangeran telah menimbang dan merenungkan masalah ini? Pendapatmu bagus sekali, Paman Ponoragi. Tetapi rencana ini nampaknya akan berhasil apabila mendapat dukungan dari kalian semua, dari saudara-saudara semua. Bagaimana? Apakah kalian mendengarkan kata-kataku? Baik. Kalau kalian saat ini belum mampu menjawab, akan kuberikan waktu 2 pasaran. Ya, 10 hari untuk memikirkan rencanaku ini. Dan kumohon, setiap wilayah memilih teruna-terunanya agar dilatih menjadi prajurit-prajurit tambahan, menjadi prajurit-prajurit pilihan. Ampunkan hamba, Kanjeng Pangeran. Silakan, Paman Ponoragi. Sudah lama hamba tidak melihat Nimas Wulan, pendekar wanita kita itu. Mengapa di Paseban ini Nimas tidak ada hadir? Bukankah dia seorang perempuan yang bijaksana dan bisa memberikan pendapatnya? Mengapa saat ini tidak hadir pada Paseban ini? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Wulan pada hari ini tidak bisa datang karena ia harus menjemput sahabat-sahabatnya, para pendekar pilih tanding untuk melatih para teruna yang akan kalian pilih. Dan aku turut memilih para teruna itu. Harap dicatat sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Kanjeng Pangeran mengutusnya untuk menjemput para pelatih. Apakah benar demikian, Kanjeng Pangeran, junjungan hamba? Ya. Aku memintanya pergi ke Demak Bintoro untuk menemui sahabatnya. Saudara-saudara tahu, Wulan bukanlah pendekar sembarangan. Ia berlidah Brahmani. Kalian jangan khawatir. Dia akan segera kembali dengan membawa sahabat-sahabatnya. Bagaimana ini? Aku tidak tahu, Kakang. Aku khawatir Kanjeng Pangeran akan jatuh seperti Pangeran Puker yang tidak nerima. Kacanglah di karo kulit. Orang yang tidak menerima. Aku tidak bisa mendukungnya. Aku akan mengundurkan diri. Hati-hati kau. Ini masalah hidup dan mati. Tapi masalahnya menjadi berat. Kanjeng Siniwun harus tahu masalah ini. Ada apa? Aku akan menyampaikan hal ini pada Kanjeng Siniwun. Apabila kalian tidak ada yang berpendapat lagi, maka pertemuan hari ini akan kututup sampai di sini. Apakah ada yang usul? Atau berpendapat lain? Silakan. Sebelum kututup. Baik. Karena sudah tidak ada saran dan usul lagi, maka pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Aku tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kanjeng Pangeran Jayaroko. Aku akan melaporkan hal ini pada Kanjeng Siniwun. Ya, kita tidak bisa membiarkan para pengkhianat mengotori Mataram. Iya, aku juga keberatan. Aku tidak bisa menunggu rencana Kanjeng Pangeran. Aneh.
Sudah mendapatkan kedudukan mulia, tetapi masih juga tidak terima. Apa pula yang diinginkannya? Keserakahan, kerakusan akan mengusik hati seseorang yang tidak bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik. Ia melupakan kewajiban, tetapi selalu menuntut hak-hak pribadinya tanpa mempertimbangkan siapa dirinya. Ya, aku tahu siapa Jayorogo. Dia hanyalah anak seorang selir. Ya, Kakang semua tentu ingat siapa Nyai Kajoran. Dan aku tidak lupa siapa nama kecil Jayorogo. Tentu kita semua ingat, Kakang. Kanjeng Pangeran Jayorogo waktu kecil dikenal sebagai Raden Mas Semblototot. Iya. Mana ada anjing yang dipukul pelan mau berlari. Kita tidak boleh memukul anjing pelan. Rindik asu dikitik. Ya, Nyai Kajoran harus tahu masalah ini. Dia harus ingatkan anaknya. Kita lebih baik langsung menentangnya. Pangeran Jayorogo terlalu gegabah. Ia terlalu cepat memutuskan rencana pribadinya. Ada yang disembunyikannya saat kita menanyakan di mana Nimas Wulan. Jangan-jangan perempuan itu disingkirkan. Karena menentangnya? Ya, kita perlu mendapatkan keterangan selengkapnya. Bagaimana, Kakang Geni Ronggo? Ya, satu-satunya jalan yang terbaik memang sekali lagi memperingatkannya dari kedudukannya di Ponorogo. Melihat gelagat seperti itu, ia nampaknya tidak akan pernah menerima usulan kita. Waktu 10 hari sebetulnya cukup panjang. Tetapi aku tidak akan pernah mau jika harus mengumpulkan kekuatan untuk perang. Aku tidak setuju. Dasar tidak tahu diuntung. Dia itu apa hingga mau menentang kebijaksanaan pemerintah Mataram? Aku semakin muak melihat kelakuannya, Kakang. Dia itu hanya anak seorang selir, tetapi sok kumalungkung. Ya, kita tidak perlu mengungkapkan siapa dia. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita secepatnya menghadap Kanjeng Prabu. Tengoklah, Kakang. Kita harus melihat siapa dia. Jika tidak, maka kita akan kehilangan jejak. Kita harus ingatkan siapa dia. Nampaknya benar apa yang disampaikan Kakang Ponoragi. Dengan mengingatkan keberadaannya yang sebenarnya, ia akan tercambuk agar langkahnya tidak keterlaluan. Jangan. Kita tak pantas mengingatkan dia siapa dirinya. Lebih baik kita menguraikan dengan jelas bahwa kita cukup lama mengabdi untuk Mataram. Pantang bagi Ponorogo mengkhianati pemerintahan yang selama ini mengayomi seluruh rakyat. Kakang percaya dia akan mendengar. Kita berusaha. Apa salahnya? Jika semuanya gagal, memang tidak ada salahnya jika sekarang kita pergi ke Mataram. Patih Geni Ronggo, Patih Ponoragi, Patih Watu Malang, dan orang-orang kepercayaannya yang ada di bawah pemerintahan Pangeran Jayorogo diam-diam mau merencanakan sesuatu yang menentang niat jahat Pangeran Jayorogo. Mereka ingin segera menghadap Panembahan Nyokrawati di Istana Mataram. Patih Geni Ronggo nampak berapi-api. Berkali-kali ia mengepalkan tangannya sendiri. Yang lain pun nampak gregetan dan tidak sabar menunggu malam yang makin mencekam. Apapun alasannya, aku tidak pernah menyetujui rencana gila itu. Aku juga sependapat denganmu, Kakang Geni Ronggo. Kita sudah lama mengabdi pada Mataram, tetapi belum pernah kita memberontak. Kita selalu mentaati peraturan pemerintah Mataram. Aneh-aneh saja Betotot itu. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Mataram. Kita sudah cukup lama mengabdi pada Kanjeng Sinuhun Panembahan Senopati almarhum. Aku tidak rela apabila tatanan pemerintah injak-injak, undang-undang negeri dilecehkan. Tidak tahu diri. Baiklah, Kakang Geni Ronggo, Kakang Ponoragi. Kita rencanakan yang lebih matang. Kapan waktu yang lebih tepat untuk menghadap Kanjeng Prabu? Kita akan sowan pada saat pengumpulan upeti. Ya, saat diadakan persowanan agung, kita harus sampai di Mataram. Dan kita tidak boleh asal bicara. Ini baru rencana. Jadi kita belum memiliki bukti yang kuat. Lalu apa? Apa bukti yang perlu kita bawa pada Kanjeng Sultan? Ada baiknya kita menunggu sampai di mana yang diinginkan Kanjeng Pangeran Jayorogo. Tapi kita tidak boleh terlambat. Ada bukti atau tidak,
Kita harus menyampaikan rencana gila ini pada Kanjeng Sinuwun, agar pemerintahan Mataram tidak terlambat, seperti apa yang terjadi di Demak Bintoro. Artinya kita perlu sowan tanpa membawa bukti? Rencana yang diungkapkan di depan kita sudah merupakan bukti. Dan kita menjadi saksinya. Saksi lebih dari satu itu cukup sekali. Tinggal bagaimana yang muda-muda. Mereka mau ikut atau tidak. Kita harus selamatkan Mataram dari peperangan yang besar. Baiklah, kita akan sowan. Malam itu mereka berbincang sampai jauh malam. Geni Ronggo bertekad untuk mengajak kawan-kawannya sowan menghadap Panembahan Nyokrawati di Mataram. Kita tinggalkan mereka. Kita menuju ke Demak Bintoro, di mana perjalanan Sukmo dan Doran sudah sampai di Istana Kadipaten. Mereka segera menghadap Pangeran Indronoto. Akhirnya kau datang juga, Haji Sukmo. Aku berterima kasih atas perhatianmu ini. Hamba Kanjeng Tumenggung. Hamba ingin mengabdi pada Kanjeng Tumenggung. Mengabdi itu tidak gampang, Haji Sukmo. Membutuhkan kesabaran, merendahkan diri, mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Harus mematuhi segala perintah Tuanmu. Itukah keputusanmu? Hamba Kanjeng Tumenggung. Lalu siapa kawanmu itu? Hamba Kanjeng Tumenggung. Kenalkan, ini sahabat saya, Doran. Oh, Doran. Wah, namanya lucu. Tetapi penuh makna. Doran. Hamba Kanjeng Tumenggung. Kau tahu arti namamu itu? Hamba Kanjeng Tumenggung. Doran adalah pegangan cangkul. Ya, Doran adalah pegangan cangkul bagian yang penting. Tentu saja orang tuamu memberi nama mempunyai maksud dan tujuan. Mungkin agar kau bisa dipegang, kau bisa dipercaya, kau bisa kukuh pada pendirianmu. Tapi hamba sudah tidak layak dipanggil Doran, Kanjeng Tumenggung. Loh? Orang-orang memanggil hamba linglung. Apa karena kau memang linglung? Aku rasa tidak. Kalian pemuda-pemuda yang memiliki makna di depanku. Mulai hari ini, kalian bisa bergabung menjadi keluarga besar di Demak Bintoro. Terima kasih Kanjeng Tumenggung. Lulu Gading. Hamba Kanjeng Tumenggung. Tolong kau antarkan Aji Sukmo dan Doran ke Wisma Keprajuritan. Hamba Kanjeng Tumenggung. Sukmo dan kau Doran. Hamba Kanjeng Tumenggung. Ikutlah dengan Paman Lulu Gading. Kau akan diantarkan ke Wisma Keprajuritan. Untuk sementara, kalian bisa tinggal di sana. Hamba Kanjeng Tumenggung. Lulu Gading. Hamba Kanjeng Tumenggung. Aku titipkan Sukmo dan Doran kepadamu. Aku percayakan mereka ke tanganmu. Hamba Kanjeng Tumenggung. Sukmo, Doran, ikut aku. Aji Sukmo dan Doran diantarkan ke Wisma Keprajuritan. Wisma itu berdiri berpancar mengelilingi sebuah lapangan yang luas sekali. Ada 4 bangunan besar memanjang di sekeliling tanah lapang itu. Tanah lapang itu dibentuk berundak-undak. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Lalu sekelilingnya berdiri balok-balok kayu yang sengaja dibangun untuk latihan para prajurit. Sukmo dan kau, Doran. Iya, Paman. Lapangan luas yang ada di depan kalian adalah tempat para prajurit berlatih. Sampai hutan di depan kalian itu. Apakah setiap hari para prajurit berlatih, Paman? Iya. Kanjeng Tumenggung minta agar kalian pun ikut berlatih. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Mo, kita akan jadi prajurit, iya? Sudah, jangan berisik. Diam saja. Ikuti saja apa yang diinginkan Paman Lulu Gading. Nah, ini tempat kalian. Cukup untuk 2 orang.
Terima kasih, Paman. Jika perlu apa-apa, kau bisa menghubungi aku. Terima kasih, Paman. Jangan membuat ulah yang mencurigakan. Banyak telik sandi di sini. Patuhilah semua peraturan yang ada di Wisma Keprajuritan ini. Jangan sampai mengundang kecurigaan. Iya, Paman. Nah, urus diri kalian. Aku tinggal. Terima kasih, Paman. Sukmo dan Doran saling pandang. Ketika Bluluk Gading meninggalkan mereka, Bluluk Gading segera berjalan cepat meninggalkan Wisma Keprajuritan menuju ke Istana Kadipaten. Sepeninggal Bluluk Gading, Doran hanya cengar-cengir sambil melemparkan buntalannya. Mo, kita jadi prajurit, Mo. Iya, Mo. Aku sendiri tidak tahu, Doran. Sudahlah, jangan kau pikir berat-berat. Aku tidak siap, Mo. Aku tidak bisa. Jangan rebel, Doran. Kita telah mendapatkan tempat di hati Kanjeng Tumenggung. Jangan membuat ulah. Tapi, Mo, atau kau memang ingin jadi prajurit ya? Hah? Membunuh. Aku tidak mau jadi pembunuh, Mo. Siapa yang menyuruhmu jadi pembunuh? Mo, apakah kau lupa waktu kita kecil melihat peperangan? Ngeri, Mo. Ngeri. Banyak korban berjatuhan, Mo. Aku tidak mau jadi pembunuh, Mo. Menjadi prajurit tidak harus menjadi pembunuh, Doran. Mana bisa, Mo. Kalau kita perang, kita akan membunuh. Kalau tidak membunuh, kan kita mati dulu, Mo. Itulah tanggung jawab yang harus diemban oleh seseorang yang menggeluti dunianya. Kalau memang seperti ini yang menjadi kehendak Yang Maha Kuasa, apakah kita bisa menolak? Tapi ingat, seorang pendekar sejati pantang untuk menumpahkan darah kecuali terpaksa. Itulah yang mencemaskanku, Mo. Terpaksa atau tidak, akhirnya kita pun sama. Menjadi penjagal, menjadi pembunuh. Dan aku tidak bisa, Mo. Kalau kau tak bisa, nanti akan kusampaikan pada Pangeran Indronoto. Kalau Kanjeng Tumenggung mendengarkan, nanti kau jangan menolak apabila kau disuruh menyapu kandang kuda. Hah? Apa, Mo? Iya. Kalau kau tidak mau menjadi prajurit, ya lebih baik jadi tukang kuda. Untuk mencari rumput, membersihkan kandangnya dengan belepotan tai kuda. Mo, kamu ini, Mo. Kita tidak perlu mencemaskan apa yang akan kita lakukan. Yakinlah, sejak kecil kau menjadi pengecut. Kapan kau menjadi pemuda yang berani? Linglung. Mo, aku tidak tahu, Mo. Mengapa aku selalu takut dan... Kau pernah berjanji kepadaku untuk tidak menjadi penakut. Dan aku tidak mau mempunyai sahabat penakut. Kau telah berjanji untuk menjadi pemberani. Di mana janjimu itu? Mo, maafkan aku ya, Mo ya. Barangkali aku memang hanya pantas untuk menjadi tukang kuda. Sukmo jengkel sekali menghadapi Doran yang membanting buntalan di sudut ruangan. Lalu ia merebahkan diri di balai-balai kayu yang beralaskan jerami dan tikar pandan. Hatinya sedih sekali memikirkan nasib sahabatnya yang selalu minder dan takut. Ia memperhatikan Doran sambil berbaring, sementara Doran nampak wajahnya mendung. Apabila kau tidak berkeinginan menjadi prajurit, itu tak mengapa, Doran. Ya, karena sejak kecil kau memang pengecut dan penakut. Mo, tetapi apakah kau tak menyadari? Kau menunjukkan kelebihanmu, kebolehanmu dalam berolah kanuragan. Linglung, kau akan menjadi prajurit linglung yang luar biasa. Aku percaya itu. Mo, kamu jangan menjebakku, Mo. Aku tidak menjebakmu. Tetapi aku ingin kau juga menunjukkan kepadaku bahwa kau mampu melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah kau lakukan. Kau memiliki ilmu yang tinggi, Linglung. Kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan aku pun percaya kau pasti kebal terhadap senjata beracun. Mo, lupakanlah hal itu, Mo. Aku tidak pernah akan melupakan perjuangan dan persahabatan kita waktu kecil. Kita berjuang bersama. Kita prihatin bersama.
Dan kini kita telah bersama-sama lagi. Tinggal untuk mempersatukan Wulan. Nah, kalau kau sadari itu, tentu kau tidak akan berkeberatan lagi, bukan? Tapi Mo, aku tidak mau melihat darah, Mo. Jika kau tak ingin menumpahkan darah, kau tak perlu mengangkat pedang. Tetapi kau harus ingat, prajurit tanpa senjata, apa artinya? Aku pun berjanji untuk tidak menumpahkan darah jika tidak terpaksa. Artinya kau memaksaku untuk turun sebagai prajurit ya, Mo ya? Besok malam, Kanjeng Tumenggung sendiri yang akan melihat kemampuan kita di pelagan kesatriaan. Haji Sukmo dan kau Doran? Iya, Paman. Malam ini juga kalian akan menghadapi Dewan Penguji. Kalian dipersilakan turun ke lapangan. Iya, Paman. Lekaslah. Kau dan kau? Iya, kalian berdua tidak diperkenankan membawa senjata. Cepat. Pada malam kedua, setelah Aji Sukmo di Istana Kadipaten Demak Bintoro, maka ia dan Doran diuji oleh Dewan Kesatrian. Mereka turun di lapangan Palagan Kesatrian Demak Bintoro. Hanya bintang-bintang yang menerangi tempat itu. Mo, tenanglah. Kau menghadap ke belakang, dan aku menghadap ke depan. Kita saling memunggungi dan bersiagalah. Waspadalah. Kita akan berhadapan dengan 2 ekor harimau. Aku melawan satu, dan kau melawan yang lain. Baik, Mo. Tapi kenapa kita harus diadu dengan binatang buas itu, Mo? Iya, barangkali mereka ingin menguji kita, ingin menguji kemampuan kita. Karena mereka telah melihat aku, jadi yang dipakai ukuran adalah kemampuan. Kumohon kau mengimbangi Doran, dan aku yakin kau pun mampu melakukannya. Baik, Mo. Mari kita bertarung. Ambil tongkatmu dan kita bertarung. Tanpa menunggu perintah yang kedua, Doran dan Aji Sukmo pun menyambar tongkat yang telah dilemparkan kepada mereka. Kini mereka memegang tongkat dengan erat-erat menghadapi prajurit-prajurit Demak Bintoro yang mendapat tugas menguji mereka. Dan Aji Sukmo dihadapkan para penguji. Kedua prajurit yang terdahulu telah roboh di tanah, dan kini berlompatan 4 orang prajurit baru untuk melawan mereka. Lembing-lembing pun berluncuran, tetapi Doran dan Sukmo bisa menghindari ancaman lembing itu dengan baik. Mereka memutar tongkat hingga lembing-lembing itu pun berjatuhan ke tanah. Banyak yang patah, lalu keempat prajurit penguji itu pun menyerang, memikam dan mencecar.
pemuji itu pun roboh ke tanah. Mereka pingsan. Sukmo dan Doran kini berdiri dengan membawa tongkat yang masih utuh. Dan pada saat itulah, tanpa mereka sadari, mereka telah dikelilingi oleh para kesatria yang harus menguji ketangkasan kedua pemuda itu. Waspadalah, Doran. Kini menghadapi puluhan prajurit yang tidak enteng. Kita harus melumpuhkan mereka kalau ingin menjadi kesatria sejati. Tapi tidak sebanding dengan kekuatan kita. Kita hanya berdua, tapi mereka puluhan. Kau membawa tongkat, dan aku pun membawa tongkat. Tapi mereka membawa pedang, Mo. Jangan takut. Lumpuhkanlah, agar tangan-tangan mereka melepaskan senjatanya. Aku akan melakukan gerakan. Kau cukup berjaga-jaga. Mo, percayalah, kita mampu menghadapi mereka. Kau cukup memberikan gerakan-gerakan tipuan, sementara aku yang memukul mereka. Mo, mereka mulai dekat, Mo. Jangan takut, jangan takut. Kita tetap langkah. Ayo. Kalau mereka ada yang terbunuh, bagaimana, Mo? Itu tanggung jawab mereka sebagai prajurit penguji. Harus rela menyerahkan nyawanya. Tapi upayakan, jangan sampai kita membunuh. Ingat itu. Baik, Mo. Hempasan badai! Dulu Gading, anak itu luar biasa. Para penguji semuanya telah roboh. Tak seorang pun di antara anak buahmu yang tewas. Kita tidak perlu mengujinya lagi, Kanjeng Tumenggung. Tidak. Sekali lagi kita harus mengujinya. Lepaskan 2 ekor harimau itu. Biar mereka hadapi. Kanjeng Tumenggung. Dulu Gading, ini perintah dan ini syarat utama. Aku sudah melihat kemampuan mereka, dan aku percaya mereka mampu mengatasinya. Andaikan mereka tidak mampu menghadapi 2 ekor harimau itu, kita tidak akan menyesal, Kanjeng Tumenggung. Kalau menghadapi puluhan prajurit saja mampu, mengapa menghadapi 2 ekor harimau tidak mampu? Cepat, lepaskan 2 ekor harimau itu. Hamba, Kanjeng Tumenggung. Semua yang gelagah, minggir! Doran, siap. Iya, kau juga mau. Majulah. Aku tidak akan membunuh kalian. Ayo, majulah Raja Hutan. Yang jangan terkam aku jika tidak ingin mampus. Ayo, kalian majulah. Majulah. Aji Sukmo dan Doran benar-benar belepotan menghadapi 2 ekor harimau lapar yang amat ganas dan garang. Auman mereka pun sangat mengerikan. Taring-taring mereka dipamerkan, matanya mencorong bagaikan 2 bola api. Cakar-cakar mereka mencakar ke sana kemari, ingin mencabik-cabik Doran dan Sukmo. Namun kedua pemuda itu lincah melompat ke sana kemari, menghindari terjangan harimau lapar itu. Kiai Majang, aku tidak akan membiarkan kulitku kau cabik. Demikian pula, aku minta maaf apabila aku harus membukannya. Dewan penilai yang menyaksikan perkelahian Aji Sukmo dan Doran melawan kedua ekor harimau lapar itu serentak bertepuk tangan. Mereka mengangguk-angguk melihat kelihayan Aji Sukmo dan Doran. Mereka kini berdiri tegak dengan memegang tongkat di tangan kanan masing-masing. Aji Sukmo dan Doran memberikan hormat. Pangeran Indronoto melompat dari singgasananya. Ujianmu berhasil, Aji Sukmo dan kau, Doran. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Nah, dengarkanlah semuanya. Mulai saat ini, Aji Sukmo kuangkat sebagai putraku. Dan Doran, sahabat karibnya, akan tetap menjadi pendamping setianya.
Aji Sukmo. Hamba Kanjeng Tumenggung. Mulai saat ini kau telah kuangkat menjadi putraku. Kumohon jaga diri sebaik-baiknya. Kau tidak pantas berkumpul pada kesatria dan taruna yang baru berlatih di sini. Kau berhak untuk duduk pada Dewan Pengundi. Ampunkan hamba Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Tidak, Aji Sukmo. Apa yang kau lakukan di hadapan kami membuat kami berdecak kagum, dan tidak ada yang bisa menghalang-halangi keputusanku. Aku adalah pemimpin Dewan Juri di sini, dan akulah yang paling berhak menentukan siapa yang patut dan siapa yang tidak. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Untuk itu, kau bisa mengamati langsung apa yang dilakukan prajurit Demak Bintoro. Tapi ingat, kita berjuang dan mengabdi adalah untuk bumi Pertiwi, untuk negeri Mataram. Jangan melupakan itu. Hamba Kanjeng Tumenggung. Dan aku akan menyampaikan hal ini pada Kanjeng Sultan. Dan jika tiba waktunya, maka kau akan kuajak ke istana. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Ya. Dan kau, Doran? Hamba Kanjeng Tumenggung. Kuminta kau jangan lepas dengan anakku Aji Sukmo. Hamba Kanjeng Tumenggung. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Dan sebagai tanda atas lulus dan keberhasilan kalian, maka kalian akan kuberikan sebilah pedang. Dulu Gading. Hamba Kanjeng Tumenggung. Serahkan kepada mereka masing-masing sebilah pedang. Hamba Kanjeng Tumenggung. Aji Sukmo dan Doran masing-masing menerima sebilah pedang sebagai tanda seorang kesatria. Mereka kini menjadi anggota prajurit Demak Bintoro untuk memperkuat perbentengan Mataram di sebelah utara. Hati Doran dan Aji Sukmo berbunga-bunga. Mereka pun mengikuti langkah Pangeran Indronoto menuju ke istana Kadipaten Demak Bintoro. Sementara itu, di Ponorogo terjadi sedikit kekalutan. Orang-orang bawahan Pangeran Jayorogo nampak tidak puas dengan rencana penguasa orang Ponorogo itu. Pangeran Mataram itu ingin duduk sebagai seorang raja, melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Untuk itulah, pada malam itu, orang-orang yang pernah bertemu dengan Geni Ronggo di rumahnya, kini berkumpul kembali di rumah Panji Wirobumi. Mereka yang berkumpul antara lain adalah Pangeran Ronggo, yang dikenal dan dipanggil sebagai Ponoragi, Panji Wirobumi, Ngabei Malang Sumirang, atau yang dikenal dengan Patih Watu Malang, Demang Noyohito, Geni Ronggo, Kilumaji, Mangku Dirjo, Handoko Wono, Singo Derpo, Wiro Sentiko, Sumengit, dan Condro Wongso. Mereka berkumpul dengan keadaan yang tegang. Jadi benar, Kanjeng Pangeran Jayorogo ingin berdiri sebagai raja di raja, melepaskan diri dari Mataram. Itulah Kakang, aku jadi tidak enak. Jika kita ini sudah tua, sudah terlalu lama mengabdi di bawah pemerintahan Mataram. Baru berapa lama Jayorogo ini tinggal di Ponorogo, diberi kepercayaan, malah ingin berkhianat. Lalu apa yang telah menjadi keputusan kalian? Aku akan sowan pada Kanjeng Sinuwun. Aku akan menghadap pada Kanjeng Nyukrowati. Ya, kami bersedia jadi saksi. Kami akan menghadap Kanjeng Sinuwun dan melaporkan semuanya ini. Benar Kakang. Kakang Panji Wirobumi pun kumohon turut serta memimpin kami menghadap Kanjeng Sinuwun. Benar. Kami akan ikut menghadap Mataram. Cukup. Aku mengerti mengapa kalian ingin sekali menyampaikan hal ini pada Kanjeng Prabu. Karena ini adalah rencana pemberontakan, rencana pengkhianatan. Akan tetapi, kita sebagai orang tua harus bisa ngomong. Bukankah kita telah diberikan waktu selama 10 hari dalam Paseban nanti? Disinilah kita harus bisa mengambil sikap. Kita harus bisa menjadi penasehat yang baik. Kita harus bisa menunjukkan sebagai orang tua yang bisa memberikan pitutur, memberikan nasihat, bisa ngomong. Baru kalau mereka tidak mendengarkan saran dan nasihat kita boleh datang ke Mataram. Pendapat Kakang bagus sekali. Aku bisa menerimanya. Ya, tetapi apakah mungkin Kanjeng Pangeran Jayorogo mau menerima, mau mendengarkannya? Aku sendiri juga kurang yakin kalau Jayorogo mau menerima saran dan usul kita. Dengarkanlah baik-baik. Sebagai orang tua, kita harus bisa menegakkan semboyan kita. Ing ngarso sung tulodo, ing madio bangun karso, tuturi handayani. Kalian tentu tahu makna dari ucapan ini. Sebagai orang tua, di depan kita harus bisa menjadi contoh dan suri tauladan. Di tengah, kita harus bisa memberikan dorongan, memberikan sumber semangat
dan bisa menjadi pendukung yang baik. Dan di belakang, kita harus bisa mengayomi, merestui. Nah, terapkanlah hal ini sebaik-baiknya. Apakah selama ini tidak cukup lakukan hal itu, Kakang? Benar, Kakang. Apakah selama ini tidak cukup? Kami juga telah berusaha untuk senantiasa menjadi penggawa yang baik. Apakah selama ini kita tidak menunjukkan pengabdian? Dasar anak muda, seringkali tidak tahu diri, hanya mengandalkan otaknya saja, tidak mengandalkan hatinya. Sudahlah, jangan bersitegang. Menjadi pemimpin itu tidak gampang, terutama yang masih terlalu muda, seperti Joyorogo. Raden Mas Betotot yang ingin melampiaskan hawa nafsunya. Menjadi pemimpin memang tidak cukup dengan akal dan pikiran saja, tidak cukup dengan kekuatan saja. Tetapi ia juga harus mengandalkan batin dan perasaan yang paling dalam. Ingat-ingat itu. Dan apabila Joyorogo saat ini belum bisa mengandalkan kekuatan batin dan perasaannya, maka kau, adik Ponoragi, Ngabei Malang Sumirang, Demang Noyohito, kumohon bersabar agar bisa menjadi orang tua yang baik. Kakang Panji Wirobumi, kita nampaknya bisa putus asa menghadapi Joyorogo. Ya, taruhlah dengan apa yang diungkapkan beberapa waktu yang lalu. Ia sudah tidak sabar untuk menunjukkan sifat tidak baiknya pada Kanjeng Sinuwun. Walaupun Kanjeng Sinuwun adalah putra termuda dari Kanjeng Sinuwun Senopati Ingaloko, tapi Kanjeng Pangeran Jolang memiliki Cakrani Ngaurip. Dia tahu Toto Kromo dan Tatana Negoro. Toto Kromo dan Toto Yomogomo dipegangnya teguh, sekalipun ia paling muda. Tetapi ia seperti Batoro Condro, Tata Ningnoto Projo yang berpegang pada Serat Astobroto dipegangnya dengan teguh pula. Kalau kita sudah bisa menilai seperti itu, maka kita harus bertindak sebagai orang tua. Tapi aku khawatir, Kakang, kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu tegang dan ikut panas, sehingga tidak bisa melihat persoalan dengan jernih. Mari kita tunjukkan kita sebagai orang tua yang bisa ngomong dan mengayomi, bisa menjadi teladan, pendorong, dan pemberi restu. Kita tidak perlu cemas. Aku yang akan menghadapi. Setelah pertemuan ini, siapa saja boleh ikut aku ke rumah Nyai Kajoran. Paman. Terima kasih, Mbak Yu. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit kepadamu. Barangkali kau perlu tahu masalah ini dan turut mengatasi persoalannya. Sebab kupandang kau terlibat dalam masalah yang sedang kami hadapi. Duduklah dulu, Paman Panji Wirobumi. Kita bicara dengan tenang. Terima kasih. Malam-malam seperti ini tidak biasa Paman datang ke sini. Silakan duduk yang enak dulu, Paman. Akan kubuatkan minuman untukmu. Mbak Ayu, tak usah repot-repot. Tak perlu repot-repot. Duduklah kembali. Aku ingin segera menyampaikan maksud kedatanganku ke sini. Nyai Kajoran memandang Panji Wirobumi dengan penuh tanda tanya. Perempuan tua itu ingin tahu apa sebetulnya yang ingin disampaikan Panji Wirobumi. Panji Wirobumi menghela napas dalam-dalam. Tatap matanya tajam, bagaikan mata Raja Wali. Ada apa, Paman Panji Wirobumi? Katakanlah, apa yang bisa aku bantu? Terus terang, saya datang ke sini bermaksud untuk menyampaikan sesuatu. Katakanlah, Paman, ada apa? Nampaknya penting sekali. Bukan hanya penting, Nyai, tetapi menyangkut keselamatan kita bersama. Apakah itu, Paman Panji Wirobumi? Katakanlah. Tentang anakmu, Raden Mas Betotot. Ada apa dengan Betotot? Apakah menyinggung perasaanmu, Paman? Dasar anak muda sekarang, selalu mau enaknya sendiri. Tidak mau memperhatikan pendapat dan pikiran orang tua. Ada apa dengan anakku, Paman? Ada apa? Kami sebagai orang tua
cukup prihatin karena dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, ia bermaksud untuk melepaskan diri dari Mataram. Apa, Paman? Betotot akan Balelo? Betotot mau memberontak? Apakah aku tidak salah dengar, Paman Wirobumi? Maafkan saya, Nyai. Kau tidak salah dengar. Tetapi inilah yang direncanakan anakmu. Aku memang belum memperingatkan padanya. Tetapi ku minta, karena kau sebagai ibunya, saya mohon kau sudi datang ke istana Kadipaten dan memperingatkan putramu. Yang Maha Agung, ada masalah apa lagi semua ini? Betotot. Hanya itu yang bisa kusampaikan padamu, Nyai. Untuk selanjutnya, kuserahkan kepadamu. Makin cepat, makin baik. Sebab aku khawatir, bila orang-orang yang membantu pemerintahannya melaporkan hal ini kepada Kanjeng Sinuwun, sebelum terlanjur, tolong, kau nasihati dan kau peringatkan putramu itu. Sungguh tak tahu malu, sungguh tidak tahu diri. Betotot, apa yang kau cari? Apa yang kau inginkan, Betotot? Aku jadi tidak mengerti apa yang kau inginkan. Kau sudah mulai sebagai seorang penguasa di Ponorogo ini. Tolong, Nyai. Sudahlah. Aku mengerti keprihatinanmu. Aku mengerti kesedihanmu. Tetapi ku mohon, jangan sampai menyalahkannya. Jangan sampai menyalahkan dirimu sendiri. Yang penting sekarang adalah bagaimana memperingatkan Betotot agar tidak seenak hatinya. Itu saja. Selamat malam, Nek. Aku mohon diri. Tunggu, Paman. Tunggu dulu. Jangan tergesa-gesa pulang, Paman. Aku masih membutuhkan pertimbanganmu. Semuanya sudah kusampaikan kepadamu, Nyai. Saya rasa tak ada yang perlu kusampaikan lagi. Kau bisa menimbang-nimbang, memikir, dan merenungkannya sendiri. Bagaimana yang baik untuk disampaikan pada Joyorogo. Aku tidak mau kejadian Pangeran Puger terulang di sini. Dan aku tidak mau para kaulo di Ponorogo ini menderita akibat ulah seseorang yang tidak tahu akan dirinya sendiri. Itu saja. Aku tidak bisa sendiri, Paman Wirobumi. Aku butuh bantuanmu. Kalau itu sudah tentu, Nyai. Sebagai orang tua, aku pun turut bertanggung jawab. Justru karena itulah aku sampai ke sini. Tolong, Paman. Besok pagi Paman temui aku. Nyai, besok pagi kau mengajakku? Iya, demi kebaikan bersama, Paman. Kumohon Paman jangan keberatan. Kumohon besok pagi-pagi sekali aku akan menemuinya. Aku mohon kau bersedia menemani aku, Paman. Patih Panji Wirobumi tidak bisa membantah lagi. Ia menunduk. Ia memperhatikan Nyai Kajoran dengan hati sedih. Tak lama kemudian ia pun mohon pamit. Dan benar, pada pagi harinya, ia pun kembali datang menemui perempuan tua itu. Mereka bermaksud datang ke istana Kadipaten menemui Pangeran Joyorogo. Mendapat tamu yang tak diundang itu, Pangeran Joyorogo sangat terkejut. Salam hormat dan pengabdi Kanjeng Ibu. Selamat datang Paman Panji Wirobumi. Silakan duduk. Ampunkan hamba. Tentu kehadiran Paman dan Kanjeng Ibu penting sekali. Ya, kami datang memang dengan keperluan yang penting sekali, Joyorogo. Ibumu butuh penjelasan darimu. Apakah benar berita yang kudengar bahwa kau ingin melepaskan diri dari Mataram? Kanjeng Ibu. Ya. Siapa yang bilang seperti itu? Kanjeng Ibu, tak ada yang bermaksud melepaskan diri dari Mataram. Apalagi saya. Apakah yang Kanjeng Ibu maksudkan? Paman Panji Wirobumi, bagaimana ini? Tolonglah jelaskan. Paman. Iya. Semua ini tentu berkaitan dengan pertemuan yang kau adakan beberapa waktu yang lalu. Kanjeng Pangeran tentu harus menyadari bagaimana para kaulo dan punggawa istana di Ponorogo ini menanggapi rencana Kanjeng Pangeran.
hamba mohon supaya Kanjeng Pangeran menimbangnya kembali. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Ampunkan hamba, Paman Panji Rokumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Dengan keputusan yang Kanjeng Pangeran sampaikan dalam pertemuan itu, semua bawahan Ponorogo menganggap bahwa Kanjeng Pangeran Joyorogo ingin melepaskan diri dari Mataram. Karena Kanjeng Pangeran Joyorogo bermaksud tidak akan sembuh lagi di Istana Mataram. Apa pula dengan keputusan seperti ini? Dengan kata lain, bukankah Kanjeng Pangeran ingin memberontak? Ampunkan hamba, Paman Panji Rokumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Sedikit pun saya tidak bermaksud untuk memberontak, berkhianat, dan melepaskan diri dari Istana Mataram. Tetapi hamba bermaksud ingin menegakkan kekuasaan Ponorogo. Ingin menunjukkan bahwa Ponorogo memiliki wewenang, kekuasaan, dan kedudukan. Ya. Selama Ponorogo kosong, bukankah tak ada yang mengaturnya? Dan sekarang, kita hidup berlimpah ruah. Para kaula hidup makmur. Tak ada yang kelaparan, tak ada yang kedinginan, dan tidak ada yang hidup menggelandang. Semua hidup dalam kemakmuran. Bahkan para maling, perampok, dan keju, semua bisa dibasmi dengan habis. Untuk inilah hamba bermaksud pada Dimas Jolang bahwa Joyorogo bisa menentukan sikap. Artinya kau akan memberontak, Ger. Kau akan berkhianat pada Adimas. Bagaimana ini? Tidak, kau harus tahu siapa dirimu, Ger. Kau harus mengerti siapa dirimu, siapa kau. Ibumu ini hanya seorang selir. Ibumu ini hanya selir, Ger. Kau jangan membanding-bandingkan kedudukanmu dengan kedudukan Adimas Prabu. Jolang adalah putra Garwopati. Berkacalah, Ger. Mendengarkan kata-katamu. Ibumu menangkap bahwa kau ini iri hati. Iri hati dan dengki akan membuatmu mati, Ger. Sadarkah itu, Joyorogo? Ampunkan hamba, Kanjeng Ibu. Saya tidak bermaksud untuk memberontak. Joyorogo tidak memberontak. Tetapi hanya ingin menunjukkan sikap agar Adimas Prabu mau menoleh kepada saya. Dan mau sedikit mendengarkan saya. Tidak, Ger. Kau harus menarik semua rencanamu itu. Kau tidak boleh berkeputusan seperti itu, Joyorogo. Ingatlah siapa dirimu itu. Ibu yang melahirkanmu dengan susah payah. Sehingga ibu menamakan dirimu Betautat. Seorang anak yang sudah tidak mau mendengarkan suara ibunya. Sama halnya ia adalah pendurhaka. Kanjeng Ibu, mengapa Kanjeng Ibu bilang seperti itu? Karena kau tidak mau lagi mendengarkan kata-kata ibumu ini. Kau tidak mau mendengarkan nasihat orang tuamu yang melahirkanmu dengan susah payah bertaruh nyawa, Ger. Kanjeng Ibu, hamba mohon. Kanjeng Ibu tidak bicara seperti itu. Sudah kewajiban semua perempuan untuk melahirkan putra-putranya. Dan Kanjeng Ibu tidak layak untuk bicara seperti itu. Betautat, sudah pintar kau menasihati orang tuamu. Ibu tidak percaya mendengarkan ucapanmu itu. Kau sudah pintar menasihati ibu. Betautat, kalau ibu tahu kau menjadi seperti ini, ibu tidak akan pernah rela melahirkanmu. Kanjeng Ibu. Terus terang, ibumu sedih dan prihatin mendengar rencana dan keputusanmu seperti itu. Ibu sungguh tidak mengerti, Joyorogo. Bila kau memiliki pendirian sekeras batu itu, hatimu sudah tidak bisa dibengkokkan lagi. Ibumu tidak mengerti bila kau sekeras ini. Kau masih mau melanjutkan tujuanmu. Kau ingin merencanakan pemberontakan pada adikmu. Ibu tidak akan merestuimu, Ger. Kau akan dipermalukan di hadapan para kaulamu. Kanjeng Ibu. Ridho yang maha kuasa dan kutukannya datang dari lidah ibumu ini. Dan kalau tidak mau mendengarkan suara hati ibumu, kau akan benar-benar dipermalukan. Kau akan keduhung, Joyorogo. Kanjeng Ibu, mengapa Kanjeng Ibu mengutuk? Ibumu tidak mengutuk. Tetapi ibu memperingatkanmu sebelum semuanya terjadi, Ger. Ingat-ingatlah kata-kata orang yang telah melahirkanmu dengan susah payah. Ucapan orang yang tua. Ucapan perempuan yang bertaruh nyawa melahirkanmu, Joyorogo. Betautat, apabila kau tidak menghentikan niat jahatmu itu, kau akan dipermalukan. Kau akan keduhung di depan kaulahmu. Dan ibu tidak akan pernah merestuimu.
Pangeran Jayorogo terkejut sekali mendengar sumpah, kutukan, dan rutukan ibu kandungnya. Hatinya sedih sekali. Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia kehilangan muka di hadapan Panji Wirobumi. Giginya gemeretuk, kedua tangannya mengepal, napasnya melenguh, bagaikan lembu yang ingin mengamuk. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.